Firman Tuhan pada hari Minggu ini akan kita terima dan dengarkan bersama dari Injil Markus pasalnya yang kelima ayat 21 sampai 43. Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema pada perikop ini, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring.
Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan sabdanya, menerima dan menyimpan di dalam hati, dan berusaha untuk memaknai firman ini dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, apa hal yang paling berharga dalam hidup saudara saat ini? Ayo dijawab. Apa yang paling berharga yang ada dalam hidup saudara ini? Orang-orang modern zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil, melihat sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya adalah HP. Alat yang namanya Android. Betul atau tidak? Rasa-rasanya orang-orang sekarang yang melek media, yang melek dengan pengetahuan, tidak pernah lepas dari yang namanya HP. Seorang anak bisa saja dia tidak memperhatikan apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan orang tuanya. Tetapi ketika HP-nya berdering berbunyi dan ada sesuatu yang muncul dari HP itu, dia akan dengan segera merespon dan menjawab. Hal yang serupa juga saya rasa terjadi dalam kehidupan masing-masing dalam keluarga kita, dalam kehidupan anggota keluarga kita. Lebih mudah mengabaikan orang lain yang ada di sekitar kita daripada HP kita, Android kita. Jadi kalau dipikir-pikir memang yang berharga saat ini adalah handphone, Android. Benarkah begitu? Sementara kita juga kenal lagu yang sering dinyanyikan oleh keluarga Cemara, yang salah satu ungkapan syairnya menyatakan harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ungkapan ini menunjuk dengan jelas betapapun acapkali barang atau alat yang kita memiliki harga yang tinggi. Toh bila kita kehilangan salah satu dari anggota keluarga kita, saya yakin kita pun akan merasakan betapa berharganya saudara, anggota keluarga yang tidak lagi bersama-sama dengan kita. Betapa tidak mudahnya diputus hubungan cinta kasih kita dengan orang yang kita kasihi. Entah itu anak kita, entah itu pasangan hidup kita, entah suami atau istri kita.
anak-anak, mungkin orang tuanya. Dan beberapa waktu terakhir ini, Bapak Ibu Saudara, saya pun merasakan betapa tidak mudahnya menyaksikan orang-orang yang begitu rupa sangat mengasihi ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya dengan begitu mendadak. Karena pandemi COVID-19 dengan varian baru katanya, yang begitu cepat mengambil nyawa orang-orang yang dikasihi, yang ada di dekat kita. Di situ kita baru tahu betapa berharganya keluarga itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar untuk bisa melihat realitas hidup dengan ikhlas. Bahkan ketika mana orang-orang yang kita kasihi juga harus kembali kepada Sang Pemilik, yaitu Allah. Kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini untuk bagaimana belajar mensikapi setiap hal, setiap peristiwa itu dengan jiwa besar, dengan hati yang ikhlas. Hari ini kita bisa belajar dari Yairus. Yairus belajar tentang kesusahan dirinya. Apa yang ada di benak Yairus ketika dia datang kepada Yesus dan Yesus kemudian berkenan datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sudah sekarat. Saya yakin ketika Yairus mendapat jawaban Yesus yang akan datang ke rumahnya, hatinya sangat bersukacita. Dan dia mungkin juga tidak berpikir bahwa Yesus akan begitu cepat merespon harapan dan permohonannya. Sang guru tidak menunda-nunda untuk menolong anaknya yang sekarat. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa mau dikata, di tengah perjalanan menuju ke rumah Yairus, rombongan Yesus terhenti. Yesus merasa ada yang mencuri kuasanya. Dan sang pencuri, di dalam tanda petik, adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sudah berjalan 12 tahun. Tentu menjadi berbeda ketika kita membandingkan dengan apa yang ada dalam kehidupan Yairus. Yairus tidak mengenal perempuan itu. Saya rasa juga bukannya karena perempuan itu tidak punya nama, Bapak Ibu Saudara. Tetapi agaknya penulis Injil Markus juga tidak mau dan mungkin bisa jadi tidak merasa perlu memberitahukan nama perempuan itu. Karena memang di dalam kalangan dunia Yahudi, perempuan yang sakit pendarahan itu dianggap najis. Bahkan yang menyentuhnya pun bisa jadi akan ikut-ikutan najis. Dan kalau sudah begitu, maka nama bagi penginjil Markus sudah tidak lagi menjadi hal yang penting. Karena buat apa untuk tahu namanya? Kalau menyentuh saja bisa jadi malapetaka bagi hidupnya. Ini bisa berabe, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang lebih menggetirkan hati dalam konteks kehidupan orang-orang Yahudi, seorang yang najis tentu dilarang untuk datang beribadah. Baik itu ibadah di rumah, apalagi ibadah di bait Allah. Dan itu berarti, Bapak Ibu Saudara, kalau saya mencoba membayangkan kondisi perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan ini, itu artinya dia sudah 12 tahun tidak bisa bersekutu dengan Tuhan di rumahnya. Dan selama itu pula dia tersingkir dari persekutuan umat Tuhan. Dan tentu saya yakin dia juga tidak mau berusaha. Karena diceritakan sudah banyak tabib
didatangi untuk menyembuhkan penyakitnya, toh tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Lain halnya dengan Yairus. Yairus datang memohon kepada Yesus agar Yesus mau meletakkan tangannya ke atas anaknya yang sekarat, anak perempuannya yang sekarat. Bagi Yesus bisa jadi itu tidak akan menjadi masalah. Bagi murid-murid Yesus itu pun tidak akan menjadi masalah, karena Yairus adalah anak seorang kepala rumah ibadat, dan itu bukan hal yang najis. Dan ini yang berbeda dengan perempuan yang mengalami sakit pendarahan tadi, Bapak Ibu Saudara. Namun iman dan hati perempuan yang sakit pendarahan itu tetap membuatnya bergerak. Dia tidak bergeming. Kepercayaannya tampak saat dia berusaha untuk menjamah jubah Yesus dengan satu keyakinan, hanya dengan menjamah jubahnya saja aku pasti akan sembuh. Dan betul saja, itu membuatnya sembuh. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kembali kepada cerita awal, bahwa sebenarnya saat itu Yesus sedang menuju ke rumah Yairus, namun rombongan ini tercegat di tengah jalan. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya Yairus yang seharusnya sudah bisa membawa Yesus sampai ke rumah, harus terhenti beberapa saat. Dan yang lebih membuat sakit hatinya, yang bisa jadi membuat kecewa hatinya, yang bisa jadi membuat jengkel hatinya adalah ketika ada orang-orang yang datang mengatakan kepada Yairus untuk melarang sang guru datang ke rumahnya karena anak perempuannya sudah mati. Anak perempuannya sudah meninggal. Bagi orang-orang yang datang dari rumah Yairus, percuma saja Yesus datang ke rumah Yairus karena anaknya saat ini sudah mati, sudah meninggal. Dalam waktu yang sangat sempit, karena perempuan yang menahan rombongan itu, maka anak Yairus mati. Bisa dibayangkan ketika Yairus hanya memikirkan diri sendiri, bisa jadi dia sangat marah kepada perempuan yang sudah membuat berhenti rombongan itu. Bisa jadi dia sangat kecewa dengan perempuan yang sudah menghentikan rombongan itu, yang membuat akhirnya anak yang dikasihinya meninggal. Tapi apakah demikian yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Di tengah kegalauan hati Yairus, di tengah kekecewaan bisa jadi, di tengah kejengkelan hati Yairus, Yesus menahan hati itu dengan mengatakan, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Bagaimana bisa percaya kalau anaknya sudah mati? Tapi disinilah kita belajar tentang keikhlasan hati Yairus. Dia menyadari situasinya, dia menyadari kondisinya, dia menyadari luka-luka hatinya, tapi dia tetap percaya bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu bagi dia dan bagi keluarganya. Bapak Ibu Saudara, karena Yairus tetap percaya, karena Yairus ikhlas dengan keadaan yang harus dia terima, dan dia menyaksikan bahwa Yesus tetap akan datang ke rumahnya, maka Yairus pun
memperoleh bagiannya. Bagaimana Yesus kemudian membangkitkan anak perempuannya yang usia 12 tahun itu dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita akan belajar tentang nilai-nilai keikhlasan dari Yairus. Setidaknya ada dua hal yang saya bisa maknai dari pilihan sikap Yairus. Yang pertama, Yairus tidak mengambil sikap untuk menjadi orang yang egois. Tuhan Yesus memang sangat peduli dengan dirinya. Tetapi rupanya Yairus sadar bahwa dia tidak bisa memonopoli kasih setia Tuhan hanya untuk dirinya. Dia memahami bahwa kasih setia Tuhan itu juga diberikan kepada setiap orang. Nilai yang pertama, Yairus belajar untuk tidak egosentris, memonopoli kuasa Tuhan hanya untuk dirinya. Sekalipun dia mengalami kekecewaan, kegalauan, bahkan bisa jadi merasa berduka karena anaknya telah berpulang sebelum Yesus sampai ke rumahnya. Tapi Yairus tidak mengambil pilihan dan sikap untuk memarahi perempuan yang telah mencegat rombongan Yesus. Dia tidak mengambil pilihan untuk menghardik atau memusuhi perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan itu. Dia belajar ikhlas dan memberi keyakinan dan percayanya kepada Yesus bahwa Yesus sanggup bertindak bagi dia dan bagi keluarganya. Hal kedua, pada titik ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar, dan mungkin Yairus juga belajar untuk bisa mengubah perhatian dari diri sendiri kepada orang lain. Yairus belajar kesusahan dirinya bukanlah alasan untuk tidak memperhatikan orang lain. Dia punya kepentingan terhadap Yesus, tetapi dia memahami kesusahan, penderitaan orang-orang lain. Itulah mengapa Yairus bisa mengubah sikap hati dan hidupnya dan mampu tidak hanya memperhatikan diri tetapi juga memperhatikan kesusahan orang lain. Dari sini Bapak Ibu Saudara kita belajar tentang keikhlasan. Tidak egosentris dan mampu mengubah perhatian tidak hanya untuk kepentingan sendiri. Kita tidak cukup hanya terfokus pada kesusahan dan penderitaan kita sendiri, tapi kita juga harus melihat penderitaan dan kesusahan orang lain. Mari saudara, kita bangun keikhlasan hati di tengah situasi dan pandemi yang masih terjadi. Kita tahu kita semua memerlukan kuasa Tuhan untuk menolong dan membebaskan kita dari pandemi ini. Namun bukan berarti kuasa Tuhan bisa dimonopoli hanya untuk kepentingan kita sendiri. Tuhan punya kuasa yang luas dan lebar. Tuhan punya kuasa dan Tuhan berhak untuk membagikannya kepada setiap orang yang memerlukan dan membutuhkan Dia. Mari saudara, tetap semangat, tetap percaya, jangan takut. Seperti Yesus menyapa Yairus hari ini. Jangan takut, percaya saja. Keikhlasan membuat Yairus mengubah perhatiannya. Dan dia memperoleh buahnya. Anaknya sembuh. Anaknya bangkit dari kematian. Itulah buah dari iman dan percayanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
marilah kita undur dari tempat ibadah kita. Kita yakin dan percaya bahwa kuat kuasa Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.